Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTuber, jumpa lagi di podcast Ngota, ngobrol tentang Apobae. Kita pernah dengar cerita anak SD itu sempat wawancara sama Presiden RI kan. Presiden RI pernah tanya, kamu kalau sudah besar mau jadi apa? Apa jawabannya itu? YouTuber, Pak. Apa itu YouTuber? Bagaimana tentang YouTuber itu? Untuk itu, tonton terus liputan kali ini sampai habis supaya tidak gagal paham. Dan kalau sudah selesai, ingat subscribe. Tetap di Ngota, podcast Ngota, ngobrol tentang Apobae. Oke, selamat malam Pak Chan. Apa kabar? Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk datang ke ini tempat kerja saya Pak. Ya. Oke, bagaimana nih, apa yang bisa dibantu? Berhari-hari mencari informasi tentang keberadaan Bang Yanto ini sendiri, Pak Yanto ya. Karena jujur saja sekarang ini ada sebuah fenomena yang cukup menggelitik gitu. Tentang ada profesi baru rupanya di dunia anak milenial. Iya. Oke. Profesi itu adalah YouTuber. Iya. Makanya saya mencari tentang Anda dan pengen tahu apa itu YouTuber. Silakan Bang. Oke, begini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya buat Pak Chan yang sudah menyempatkan diri bergabung di tempat kerja saya. Memang beberapa hari ini saya agak sedikit sibuk Pak. Jadi begini, YouTuber itu kalau menurut saya itu adalah hobi Pak. Hobi yang nggak bisa disebut pekerjaan lah ya, karena kita nggak tahu sampai kapan YouTube ini. Sejauh ini saya masih menggeluti YouTube, bahkan harus gonta-ganti channel ya. Yang pertama dulu nama channel saya Haryanto juga Pak. Makanya yang kedua ada namanya Haryanto Channel New, karena yang lama itu udah hilang, jadi saya harus bangun kembali. Menurut saya pribadi, kalau kita bahas soal YouTube itu kita bahas soal talenta. Oh gitu ya, bakat ya. Iya, bakat. Kita benar-benar harus menguasai editing, kita harus bisa berbicara di depan kamera dan sebagainya. Ya enggak, saya itu kadang-kadang suka bingung YouTube kalaupun itu menjadi profesi. Maaf ngomong, bisa nggak itu? Ya bisa Pak. Bisanya dari mana itu? Ya gini, ini menarik ini. Terima kasih loh Pak Chan udah nanya ya teman-teman. Terima kasih loh. Gini, ini versi saya ya. Kita semua punya versi berbeda-beda dan tergantung cara kita menghadapi situasinya seperti apa. Kalau saya pribadi menganggap YouTube ini sebagai profesi, yang pertama, saya bisa menghasilkan uang dari AdSense. AdSense itu apa? AdSense itu adalah suatu suatu perusahaan yang akan membayar kreator. Nah, cara kerjanya seperti ini Pak. Untuk kita bergabung sebagai YouTuber, kita harus mendapatkan 1.000 subscriber. Subscriber itu kalau diibaratkan dengan Instagram Pak, itu adalah followers. Nah, tapi bisa ya, kalau Instagram bisa 1-2 orang, satu akun, bisa satu handphone, bisa dua Instagram, 3 Instagram pun bisa. Tapi beda dengan YouTube. Kalau YouTube itu misalkan 1.000 orang yang subscribe kita, berarti 1.000 handphone. Gitu. Jadi benar-benar satu orang hanya bisa mensubscribe satu channel. Maksudnya subscribernya ya kita gitu. Nah, kemudian itu nggak cukup di situ. Setelah kita mendapatkan 1.000 subscriber, kita berhak mengajukan ke pihak AdSense untuk kita diterima menjadi partner mereka. Oh gitu. Ya, partner itu bertujuan untuk kita itu adalah syarat untuk kita masuk bergabung di AdSense. Setelah itu AdSense akan memantau channel YouTube kita. Apakah itu sudah memenuhi syarat seperti jam tayang, misalkan 4.000 jam tayang. 4.000 jam tayang itu disebut match time. Match time itu adalah jam lama orang menonton video kita. Oh gitu. Nah, setelah itu baru si AdSense-nya bakal memverifikasi semua video kita. Itu kira-kira ada nggak re-upload, ada nggak yang namanya copyright, ada nggak yang namanya video vulgar, itu banyak lagi Pak. Jadi tidak segampang yang anak-anak sekarang pikirkan gitu. Ya, dengan kata lain bahwa channel kita tuh nggak ada yang ngeganggu gitu ya. Ya. Kalau ngeganggu gimana? Ngeganggu gimana nih maksudnya? Ya maksudnya ada gambar vulgar. Nah itu atau apa? Itu nggak bisa diterima di AdSense. Kita harus langsung hapus. dikat. Kita bakal nunggu pinnya lama gitu.
Oh gitu. PIN itu adalah verifikasi alamat. Kemungkinan ada tuh untuk yang ngeganggu channel kita tuh. Ada pasti. Karena misalkan kita kan kalau misalkan kita membuat channel dari awal khusus untuk mencari uang gitu. Iya. Kita harus benar-benar membuat channel kita itu bersih dari yang namanya re-upload. Re-upload itu video orang lain yang kita ambil terus kita upload lagi tanpa kita editing. Oh gitu. Ya, kalau kita editing lagi itu ada namanya penggunaan hal wajar ada. Misalkan kita ngambil sepenggal sekian detik gitu. Iya. Itu nggak apa-apa. Itu masalahnya ya. Ya, itu masalah besar YouTube semua gitu ya. YouTuber. Dari mana pertama kali Pak Yanto ini bisa terjun ke YouTube itu sendiri? Gimana ya? Ini pertanyaannya lucu. Saya suka nih. Pertama kali saya terjun di YouTube itu tahun berapa ya? 3 tahun yang lalu lah. 3 tahun Ya. yang lalu. Tapi teman-teman saya bilang, alhamdulillah dalam waktu 3 tahun channel saya berkembang dan itu katanya bagus. Apakah sebelum terjun sebagai YouTuber, Pak Yanto punya profesi atau kerjaan lain? Punya, dulu saya punya usaha Pak. Oh gitu. Jadi saya punya usaha dulu, terus bangkrut. Oke, kita lupakan masalah bangkrut. Kayak gini. Dulu saya hobi editing video dan desain grafis. Basic saya sebagai desain grafis. Saya juga multimedia. Saya juga aktif dalam menggunakan sosial media. Jadi untuk YouTube itu sendiri saya bersyukur bisa kenal YouTube karena karya-karya saya bisa saya masukin ke YouTube dan itu direspon oleh orang banyak alhamdulillah. Perbedaan secara materi ketika dulu masih kerja sama sebagai YouTuber mana yang lebih tinggi? Ya kalau kita ngomongin soal uang dalam tanda kutip ya, kalau kita gajian per bulan itu sudah pasti angkanya. Iya. Misalkan UMR, UMP itu udah pasti. Tapi kalau di YouTube itu tergantung kita Pak. Semakin kita mendayung itu kita bakal semakin kencang gitu loh. Nah, kalau saya pribadi nganggap YouTube ini yang pertama saya bisa berkarya. Iya. Terus yang kedua saya bisa dikenal oleh teman-teman yang dulunya waktu SMA kita pisah, kemudian setelah nonton YouTube ya, wah ini Ari teman gue yang dulu gitu. Kita bisa kontek-kontekan lagi. Tapi sebagian anak-anak muda milenial sekarang lebih cenderung ke gaya hidup lifestyle daripada pikir soal duit ketika dia menjadi YouTube gitu kan. Pada akhirnya setelah ada contoh-contoh mungkin seperti Pak Yanto, Atta Halilintar ya kan ya, yang memang sudah jago kan, mereka sekarang coba gitu loh untuk menjadikan YouTube itu sebagai lahan cari duit. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau gaji di YouTube itu nggak semanis yang orang-orang ceritakan Pak. Ini harus nih buat teman-teman kalian harus tahu. Ya ini benar. Karena kalau kita mau cari duit di YouTube itu berat. Karena saingan kita banyak ya. Kita ini hanya satu dari ribuan dan bahkan mungkin jutaan orang pemain YouTube. Mungkin kalau saya dapat duit dari YouTube itu ya dari endorse atau jasa periklanan, karena kan saya sering bikin iklan Pak, bikin iklan perumahan, bikin iklan toko gitu. Nah kalau dapat duitnya ya dari situ. Sampai detik ini berapa subscribe yang sudah Pak Yanto raih? Ya dalam 3 tahun, sih baru berapa ya? Mungkin baru 25.000 kali ya. Wow. Enggak, itu sebenarnya 25.000 itu dikit loh kalau menurut saya Pak. Iya ya. Ya, tapi bisa jadi ya buat teman-teman yang baru mulai mungkin menurut mereka besar. Karena susahnya itu walaupun kita banyak subscriber, tapi kita nggak punya penonton yang tetap, itu berat juga Pak. Oh gitu. Apalagi sekarang Dari 25.000 subscriber itu berapa duitnya tuh? kalau misalkan tergantung jam panennya sih. Kalau misalkan jam tayangnya banyak, itu bisa mendapatkan 2.500.000. Oh gitu. Kalau misalkan ada yang bilang dapat pendapatan YouTuber itu 1 miliar 1 triliun itu ya kalau saya belum bisa yakin sih Pak. Ya itu hitungannya ya masalahnya ya. Ya bisa jadi itu dikalkulasikan sama endorsement gitu kan. Oh digabung sama. Ya misalkan dapat endorse. Ya saya aja kalau misalkan Mak ngomong kalau dalam 1 bulan bisa menghasilkan, pernah saya menghasilkan sekitar 10 jutaan 1 bulan, itu dikalkulasikan sama endorsean. Ada beberapa produk motor. Nah itu saya di endorse oleh mereka buat jasa, buat ngiklanin mereka. Nah itu kan dalam 1 bulan ya totalnya sekitar 10 juta. Oh gitu. Jadi hitung-hitungannya gimana sih sebenarnya untuk yang 25.000 itu per 1 subscribe, kalau kita sudah sampai 1.000 itu berapa?
Oh, dia ngitungnya nggak dari subscriber, Pak. Jadi gimana? Ya, Gimana? yang dihitung itu jam tayang, match time. Misalkan Bapak sudah memenuhi syarat 1000 subscriber, kemudian Bapak punya penonton banyak. Misalkan Bapak cuma punya 1000 subscriber, itu kan udah dimonesti berarti ya. Terus penonton Bapak itu jutaan. Ya Bapak bisa banyak dapat duit. Walaupun penonton banyak itu tidak men-subscribe saya. Enggak. Oh, Kadang-kadang kan pernah nggak Bapak ngalamin misalkan ada orang kirim link, Bapak buka, kemudian nggak bisa Bapak buka ya, Bapak cuma bisa nonton. Iya. Kalau Bapak mau subscribe itu ada login. Orang kebanyakan malasnya di situ, dia malas masukin email ke browser YouTube. Gitu. Mereka lebih mau nonton YouTube menggunakan aplikasi. Aplikasi YouTube tahu ya, kita buka aplikasi YouTube kan ada tuh. Iya. Cuma kalau teman-teman kita kirim link, kita buka masuknya ke browser pencarian. Iya. Nah di pencarian itu kita harus masukin email, sama nggak semua orang mau masukin emailnya di situ. Dan itu dihitung siapa yang nonton walaupun dia nggak subscribe. Ya kelihatan Pak. Karena begini, pernah kita coba ini kan main coba di YouTube gitu ya, kirim ke kawan ya, udah gua tonton, subscribe ngapain lah. Ya. Suka gitu kan? Ya banyak memang yang suka gitu, makanya kita benar-benar harus dipaksa buat kita kita membuat konten itu yang benar-benar menghibur atau benar-benar memberikan edukasi. Oh gitu. Ya seperti kalau saya sebut sih banyak penonton pelaku YouTube itu mereka lebih buat, nah makanya ada yang namanya prank. Karena mereka ngerasa prank itu menghibur, tapi kalau buat saya enggak. Tergantung isi daripada Ya, itu tergantung ya. dari isi. Yang lagi tren sekarang itu apa aja? Ya, kalau untuk saat ini sih seperti podcast. Podcast itu ya kayak kita sekarang, cuma bedanya podcast itu kita dalam ruangan, nggak apa ya, nggak kayak sekarang ini kebetulan nih Pak Chan datang gitu. Ini bisa juga disebut podcast. Sebenarnya ini podcast. Ya. Cuman mencari waktu Untuk ketemu itu dan nggak bisa. nyocokin, terpaksa saya ngalah. Jadi Gitu. Bapak Makanya yang beginilah keadaannya. Sebenarnya ini judulnya podcast nota. Cuman karena untuk menghubungi Pak Haryanto tuh susah, terpaksa kita yang ngalah. Ya. Jadi seperti ini kondisinya. Sebenarnya nggak susah lah Pak, karena ya saya juga punya waktu banyak di sini gitu. Jadi saya nggak sempat buat keluar. Kalaupun keluar, palingan saya ada bang bikin iklan ini, nah jadi saya ada waktu kesempatan untuk pamit gitu kan. Gitu ya. Permisi izin buat keluar gitu loh. Kayak Pak Chan kemarin kan kalau nggak salah hari Rabu Pak Chan WA, kemudian Kamis, nah Jumat udah berlanjut, nah sekarang baru ketemu ya. Bukannya saya apa-apa, kemarin waktu Pak Chan WA itu beneran saya lagi sibuk, cuma saat Pak Chan nggak WA saya nggak sibuk gitu loh. Ya nggak, sebenarnya saya cukup tertarik. Tahu YouTuber itu apa, cuman gimana ya? Pengen tahu tuh dengan yang ahlinya gitu kan. Enggak, saya juga sehingga enggak ahli. tidak bias. Oke lah, untuk saat ini mungkin Anda tidak ngaku lah kasar ngomong. Tapi yang di luar itu saya lihat, wah ini Yanto, pakai saya coba kesini kan gitu. Sebenarnya dari YouTube itu banyak sekali hal-hal yang harus kita ketahui. Itu ada namanya algoritma, ada namanya kata kunci pencarian. Banyak lah. Kita di sini benar-benar dituntut untuk berpikir bagaimana Kreatif. caranya untuk kita menguasai internet. Iya. Jangan sampai kita dikuasai internet. Gitu ya. Harus kita yang menguasai internet. Karena kalau gini, kalau kita yang menguasai internet, kita bisa memainkannya. Tapi kalau internet udah menguasai kita, apapun berita hoax yang tertulis, yang kita lihat itu bakal kita telan mentah-mentah gitu. Oke, kembali ke pembukaan tadi. Saya menceritakan seorang anak SD yang ketemu Presiden Jokowi. Presiden nanya, kamu besar menjadi apa? Dia mau jadi YouTuber. Menurut Pak Yanto, bagaimana dengan cita-cita si anak ini? Gini, kalau anak tersebut bercita-cita menjadi seorang YouTuber itu nggak ada salahnya sih, nggak ada salahnya. Tapi ingat, YouTube itu nggak akan selamanya ada. Saya yakin. Kita nggak tahu nanti kedepannya apalagi trend center yang diciptakan oleh pesimista di atas lah. Iya. Karena mereka ingin jadi YouTuber, saya yakin mereka suka nonton YouTube dan tahu, wah gaji YouTuber itu sekian. Nggak semanis itu. Dunia internet itu juga kejam Pak. Tapi ya memang harus dibarengi dengan
peralatan ya. Iya. Peralatan kok nggak mahal itu. Agak mahal lah, karena kalau kita gunakan balik lagi ke tujuan. Kalau kita ingin lebih berkualitas ya kita gunakan alat yang mahal, kita pikirkan materi yang bagus, terus kita kuasai teknik editing gitu. Sebenarnya banyak YouTuber teman-teman sih banyak cuma modal handphone, terus mereka bikin vlog jalan-jalan dan ya alhasil mereka bisa menghasilkan uang. Ya itulah tadi saya bilang masih lebih ke lifestyle, tidak ditekuni dengan serius gitu. Kalau kita tekunin dengan serius ya seperti teman-teman di luar sana pengguna YouTube juga banyak yang jasa pembuatan iklan gitu. Karena memang saya ngerasa pasca YouTube ini booming, saya sendiri pun ngerasain manfaatnya gitu. Manfaat dari YouTube, saya bisa belajar banyak dari YouTube, saya bisa mengetahui banyak hal dari YouTube. Nah, terkait pandemi nih, pandemi corona saat ini ada pengaruh? Enggak, justru bagus kami sebagai YouTubers. Oh gitu ya, justru lebih berkreasi terus karena kami ngerasa saingan udah semakin banyak gitu. Oh gitu. Kalau misalkan YouTuber itu gajinya dolar Pak, ngitungnya pakai dolar. Jadi berapapun dolar itu gaji kita. Ya semakin naik harga dolar itu YouTuber gajinya semakin besar gitu. Tapi tetap pakai protokol COVID yang dianjurkan oleh pemerintah dong. Tapi kalau YouTuber itu enggak, karena menurut saya bekerja di dunia seni lah istilahnya. YouTuber itu sebenarnya nggak pengaruh mau COVID mau hujan, semua bisa kita jadikan konten. Misalkan ya ada yang kebakaran di depan, kami bisa jadikan konten dan meskipun orang yang kebakaran tadi dalam keadaan berduka korban itu ya. Jadi kan memang gimana ya, antara YouTuber dan kreator itu tergantung cara kita berpikir. Semua bisa kita jadikan konten, seperti Pak kita nge-vlog saat ini, saya bisa jadikan konten juga. Oh gitu. Misalkan saya ceritain, wah saya kedatangan Pak Chan nih di apa nama channelnya podcast ngota ngobrol tentang apa baik. Nah saya bisa bikin reactionnya atau semacamnya banyak kok Pak. Tapi misalnya kita mau meliput suatu kejadian, tapi ya mungkin ada sisi lainnya ya, tidak seperti jurnalis apa segala macam. Kita mungkin misalnya ada suatu jembatan yang harus diresmikan gitu kan, tidak peresmian jembatannya tersebut yang kita liputan, tapi mungkin efek dari keberadaan jembatan tersebut terhadap ekonomi masyarakat. Iya seperti itu cara kita memandang dan cara kita mengolahnya juga. Misalkan gini ya, Pak Chan jatuh di depan. Kalau saya misalkan sebagai kreator yang misalkan otaknya nggak jelas, saya bisa misalkan Pak Chan sudah sholat, pulang sholat jatuh di depan, saya videokan dan itu saya sebar ke sosial media, saya bikin reaction seorang Pak Haji mabok-mabokan. Oh, gitu. Padahal faktanya nggak seperti itu. Gitu. Tergantung si kreator itu tergantung kreatornya. Kalau kreatornya butak otaknya itu ya kayak gini jadinya. Cuman kalau kreatornya juga seorang kreator itulah benar-benar kreator, dia nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Dan itu kita ada aturannya ya? Enggak, kalau di YouTube itu nggak ada aturan seperti itu ya. Bebas kita mau buat apa aja. Makanya kita yang mengolah internet, jangan kita yang dikelola oleh internet. Smart people. Untuk kedepannya harapan Pak Yanto terhadap ya anak-anak milenial nih gimana nih? Ya harapan saya sama mereka ya berkaryalah sesuai dengan kapasitas kalian gitu. Jangan kita nggak ngerti masalah ini kita bahas itu, kita nggak ngerti masalah ini kita bahas itu ya. Ya intinya itu tadi, kita memanfaatkan internet ini sebaik mungkin. Jangan semaksimal mungkin, sebaik mungkin ya. Karena kalau semaksimal mungkin tidak baik ya percuma. Iya, karena kan kita tahu banyak loh Pak cewek-cewek yang live streaming di internet tanpa busana. Itu tujuan mereka ya demi uang. Gitu. Makanya itu yang udah maksimal itu Pak. Memaksimalkan internet ya kayak gitu. Iya. Nah, saya nggak nyangka loh Pak Chan seorang YouTuber. Ya enggak, kalau saya berpikir begini, kita coba menggali apa yang ada di sekitar kita gitu kan, menjadi semacam ya kayak edukasi segala macam, dan ngota ini yang ngobrol tentang apa aja lah gitu kan, bahasa jangan politik gitu ya. Kalau sama bagus konsep Pak Chan bagus, ini saya yakin ini jadi gagasan baru untuk YouTuber. Insya Allah. Karena Pak Chan dari judulnya aja kita tahu ngota, ngobrol tentang apa baik. Pak Chan bisa bahas politik,
kesana bisa sini, bahas. kan? Iya, ini masuk ini gagasan baru. Saya dukung Pak Chan. Nanti kalau misalkan Pak Chan punya kesempatan lagi ya bisa main sini lagi, kita bahas Insya Allah. apa gitu. Dari profesi YouTube yang Pak Yanto jalankan, kira-kira konten apa yang begitu booming subscribe ya, kalau boleh tahu? Ya saya pernah bahas banyak hal Pak. Saya capek-capek touring ke Aceh pakai motor, itu penontonnya sepi. Sementara saya jalan ke Payosi Gadung. Payosi Gadung itu di sini lokalisasi Pak. Itu penontonnya ribuan, kan luar biasa. Jadi sebenarnya apa yang dicari oleh penonton? Oleh penonton YouTube itu mereka suka kreator itu teraniaya dan suka sesuatu yang unik yang mereka nggak temukan di TV. Oh gitu. Emang Pak Chan tahu pernah nonton di TV yang namanya sosial eksperimen harga PSK? Iya. Nggak ada kan? Karena ada KPI. Kalau di YouTube bebas Pak. Bisa ya. Kalau misalkan Pak Chan mau cari sensasi ya bisa Atau aja. mereka juga pengen tahu sebenarnya apa. Iya, jadi mereka besoknya bisa kesana gitu loh. Ini sebagai acuan ya kan gitu. Jadi referensi mereka kan buat main. Itu lebih banyak subscribe atau yang nonton? Kalau seperti itu saya ngerasa Konten itulah yang konten di Payosi Gadung subscribe-nya juga nambah. Mereka bisa request, "Bang, besok itu dong mainnya malam hari dong ke sana," gitu. Banyak mereka bisa request. Gitu. Kalau saya sebenarnya kontennya banyak Pak. Selain dari saya bahas lokalisasi, saya bahas kenakalan remaja, saya juga bahas daily vlog. Daily vlog itu ya kehidupan sehari-hari. Touring, masalah otomotif karena dunia saya di situ. Iya. Saya nggak, walaupun meskipun saya bekerja di dunia politik, saya nggak pernah bahas itu. Dan dalam menggarap suatu konten, pernah nggak kepikir ini bakal ditonton anak kecil nih? Oh, itu ada opsinya dari YouTube Pak. Kita yang ngeset. Apakah ini untuk anak kecil atau enggak? Itu kita yang ngeset. Oh gitu. Kalau misalkan saya bikin konten, belum tentu anak kecil yang nonton. Oh gitu ya. Ya, karena sudah ada settingan dari YouTube. Tapi kan seiring dengan istilahnya ngetopnya Pak Yanto ini kan, anak-anak pengen tahu ini kayak mana sih Pak Yanto itu, yang mana sih karya Pak Yanto itu. Oh, itu mereka tinggal cek aja di channel saya Pak. Iya, otomatis kan dia masuk ke buka konten Bapak kan gitu. Ya dampaknya banyak ada juga sih. Meskipun ya itu tidak kita tujukan buat kalangan mereka kan. Kadang-kadang nggak mungkin, saya pikirnya gini Pak, nggak mungkin di dunia ini nggak ada yang satu hobi dengan saya, itu nggak mungkin sekali. Iya. Pasti ada yang satu hobi, itu apa? Target saya itu. Gitu ya. Perkembangan YouTuber Jambi sampai saat ini sudah sampai jauh mana menurut Pak Yanto? Ya, kalau kita persenan lah, angka persenan di Jambi ini mungkin baru sekitar 40%. 40%. Itu dari sisi kualitas. Iya. Enggak, kalau dari kualitas sudah bagus-bagus lah Pak. Saya banyak ketemu YouTuber yang movie maker khusus bikin film, mereka bagus. Tapi untuk pengetahuan anak-anak di Jambi sebagai pelaku, kalau tahu YouTube udah banyak. Tapi kalau pelaku YouTube itu mungkin baru 40%. Dengan kata lain pelaku itu didukung dengan latar belakang pendidikan atau gimana? Enggak, misalkan gini, benar-benar ngerti YouTube dan pelaku. Karena orang yang ngerti YouTube itu mereka nggak akan mau bikin sesuatu yang konyol sembarangan gitu ya. Pasti mereka mengutamakan kualitas video, terus kualitas suara gitu. Kan Bapak sering kan lihat anak-anak yang bikin vlog suaranya jauh banget gitu. Iya. Nah itu memang itu kan kalau kami sebut itu belum ngerti. Kalau dia ngerti dia nggak mungkin ngelakuin hal. Iya, dengan kata lain Bapak memang harus diimbangi dengan pengetahuan ya. Iya, pengetahuan kita juga pengetahuan yang cukup, tidak hanya bisa selfie apa segala macam, nggak bisa hanya modal itu aja. Nggak bisa modal itu Pak. Kita benar-benar harus yang tahu yang namanya kualitas. Karena kalau kita bahas mengenai sesuatu tapi suara yang kita hasilkan dari video tersebut nggak bagus, juga nggak bakal ada yang nonton. Nah, kalau untuk di Indonesia siapa yang jadi ya katakanlah panutan atau apa dari Pak Yanto? Oke. Siapa? Kalau buat seni visual ya saya masih mengidolakan Agung Hapsah. Agung Hapsah teknik editingnya bagus, Chandra Leo, mereka jago. Tapi kalau untuk YouTubernya aja belum ada sih Pak. Belum ada. Karena ya nggak mungkin kan, soalnya agak aneh seorang saya nggak nyebut saya YouTuber, tapi teman-teman saya ngomongnya gitu, seorang YouTuber. Padahal saya 2 orang anak loh. YouTuber itu kan biasanya untuk anak-anak gaul gitu. Kalau saya nggak ngerasa gaul, saya cuma bekerja sebagai YouTube buat nafkahin anak istri saya. Gitu. Nggak pernah kepikir misalnya untuk
bagaimana membuat ya boleh katakan kayak semacam kayak biografi cuman ala YouTube. Udah ada yang buat, itu ada namanya draw my life atau apa gitu, udah ada yang buat. Di luar negeri? Enggak di Indonesia. Oh, di Indonesia. Karena di sini kalau kreator itu menciptakan tren. Bukan ikut-ikutan. Misalkan Pak Chan podcast, saya tiba-tiba bikin podcast, kan nggak fair. Oh gitu. Kalau pelaku YouTube nggak mungkin melakukan hal itu. Tapi kan dari ini mungkin kita belajar kekurangan si orang tersebut. Boleh dong. Ya, setidaknya kita bisa nyontek Cara lebih lain, baik. cara lainnya, versi lainnya kan versi gitu. lain. Kalau misalkan kita nyontek dan kita lebih jelek dari yang kita contek, itu memalukan sekali. Iya. Cuman kalau kita mencontek terus kita lebih baik dari yang kita contek, suatu saat bisa jadi orang yang yang menciptakannya akan dikatain sebagai pencontek gitu. Gitu ya. Tapi memang sudah ada istilahnya biografi dibuat ala YouTube. Udah ada. Untuk di Indonesia siapa? Udah ada. Itu gamers kebanyakan. Mereka menceritakan hidup mereka menggunakan gambar animasi. Itu Draw My Life namanya kalau nggak salah ya. Drawing My Life atau apa gitu. Misalkan dia cerita, saya anak dari dua orang, saya anak dari bapak ini, sambil ada gambarnya ya yang tayang. Dan itu di syuting. Ya, udah ada yang buat. Oh gitu. Berapa lama tuh durasinya? Panjang Pak, kalau mau bikin itu panjang. Oh gitu. Palingan kalau kita buat itu, kita capeknya di editing, karena waktu kita membuat gambar itu kan banyak gambar yang harus kita gabungin menjadi satu. Itu bukan dipisah-pisah gitu bukan? Enggak. Itu satu rangkaian itu kan banyak gambarnya itu. Tapi kalau Bapak mau buat ya silakan. Bagus. Ini podcast Bapak ini saya acungin jempol lah, ini bakal berkembang, ini bagus. Baik, rekan-rekan YouTuber, tadi kita sudah membahas apa itu YouTuber dengan YouTubernya langsung, yaitu Pak Haryanto. Beliau ini pemilik Haryanto Channel New, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan ini menjadi acuan atau referensi buat para YouTuber yang ingin meningkatkan kemampuan dalam ber-YouTubernya. Ingat, jangan lupa di-subscribe. Kita jumpa lagi di podcast ngobrol tentang Apobae berikutnya. Salam.